Jumat pagi, Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan Hari Bakti Imigrasi ke-74. Upacara peringatan digelar di kantor Kemenkumham dengan Menteri Hukum dan HAM sebagai inspektur upacara. Hari Bakti Imigrasi kali ini mengusung tema transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi. Dengan digitalisasi, pelayanan keimigrasian bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Hal ini berimbas pada melonjaknya permohonan paspor maupun visa. Selain upacara, sejumlah kegiatan juga digelar dalam rangka peringatan Hari Bakti Imigrasi. Seperti misalnya diplomatic reception, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, donor darah hingga pelayanan paspor simpatik. Untuk melihat bagaimana keberlangsungan acara Hari Bakti Imigrasi ke-74, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan, yang saat ini berada di Selasar, Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Selamat pagi, Iwan. Ya, Iwan bisa ceritakan bagaimana jalannya upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-74 hari ini? Dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote, maupun di luar negeri sebagai atase perwakilan bangsa. Ya baik, terima kasih Yuda, dan betul sekali saat ini masih berlangsung upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi, dan seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa Hari Bakti Imigrasi ini mengambil tema transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi. Dan baru saja tadi Inspektur Upacara yang juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga menekankan bahwa pentingnya digitalisasi dalam dunia yang semakin mengglobal ini, dan dengan digitalisasi maka pelayanan keimigrasian, kemudian juga pengurusan visa, paspor, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Dan ini tentu berimbas kepada BNPB ataupun penerimaan bukan pajak dari Dirjen Imigrasi. Dan sebagai informasi saja, untuk tahun 2023 yang lalu, penerimaan PNBP dari Dirjen Imigrasi ini jauh lebih target. Jadi targetnya itu ada sekitar 2,3 triliun, tapi PNBP yang dihasilkan dari Dirjen Imigrasi ini adalah mencapai 7,6 triliun rupiah. Jadi lebih dari 3 kali lipat seperti itu, karena itu salah satunya karena adanya peran digitalisasi itu. Dan selain itu layanan imigrasi juga mencakup ada golden visa dan juga penyederhanaan syarat paspor haji dan umroh, dan kemudian pemberlakuan sport visa dan lain-lain. Jadi banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan itu mengakibatkan ataupun menyebabkan terjadinya juga pelonjakan ataupun penerimaan dari negara untuk bukan pajak dari Dirjen Imigrasi. Dan itu dipuji sekali oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dan saat ini upacara peringatan masih berlangsung, dan selain upacara ini juga nanti perayaan Hari Bakti Imigrasi ini juga akan melakukan sejumlah kegiatan lainnya. Dan yang terpenting bagi kita adalah nanti di acara Car Free Day pada 28 Januari nanti akan dilakukan layanan imigrasi di lapangan seperti itu. Jadi jika Anda ataupun kita nanti mau ingin melakukan ataupun memperbarui paspor ataupun membuat paspor baru, itu bisa dilakukan pada 28 Januari, tepatnya ada di parkir timur Gelora Bung Karno. Jadi nanti ada jatah sekitar untuk 1.000, targetnya adalah ada sekitar lebih dari 1.000 pemohon. Tapi tentu saja pemohon untuk melakukan untuk memperbarui visa ataupun paspor yang dilakukan di CFD nanti itu tetap harus melakukan pendaftaran secara online dulu melalui aplikasi M-Paspor. Dan selain itu juga nanti jika Anda juga suka lari, jadi bisa melakukan olahraga ataupun ada acara imigrasi run di acara di CFD tersebut untuk jarak 5-10 kilo. Jadi setelah mengurus paspor bisa lari ataupun sebelumnya, kemudian juga bisa berolahraga jadi sehat juga, kemudian juga bisa melakukan pengurusan paspor ataupun imigrasi ataupun visa di acara di CFD tersebut. Dan saat ini memang upacara masih terus berlangsung, dan selain itu juga nanti ada selain kegiatan itu pula nanti ada pula kegiatan seperti donor darah, kemudian juga ada gala dinner dengan diplomatik begitu dan lain sebagainya. Dan saat ini upacara masih terus berlangsung, dan kita lihat nanti laporan selanjutnya, Yuda. Baik, Iwan Hermawan, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.